Nah ini kan saya kasih nih pupuknya. Kenapa? Ini kan lahannya Warahmatullahi wabarakatuh. miring, jadi saya kasih ke atas. Ketemu lagi sahabat di channel saya Rulian Putra, channel tentang membahas pertanian, tanaman, cengkeh, durian, pisang, dan alpukat. Di sini saya akan memberitahukan agar tanaman cengkeh usia muda ini kedepannya itu berbuah lebat. Tentu saya akan melakukan pertama pemupukan ya. Ini pemupukan yang nitrogennya sedikit, tapi fosfat dan kalium saya perbanyak. Di sini saya akan pakai NPK Mutiara Buah. Ya, yang kandungan fosfat kaliumnya itu tinggi, kalau tidak MKP kalau ada ya, sahabat. Nah, setelah melakukan pemupukan, berikutnya saya akan melakukan pruning. Pruning tunas air ya. Tunas air itu yang ini tumbuh di dalam, atau tunas yang tumbuh di dalam batang primer sekunder itu yang tidak terpapar oleh sinar matahari akan saya buang gitu. Dengan cara saya gunting seperti ini. Nah, karena ini yang di dalam ini posisinya tidak akan berbuah, apalagi tidak terpapar oleh sinar matahari, sahabat. Nah, seperti itu, pelan-pelan saja. Karena ini cengkehnya masih muda soalnya ya. Karena tunas air di sini sangat menghabiskan nutrisi ya. Jadi bukannya nanti lari ke buah-buahan, malah ke tunas gitu. Sedikit-sedikit saya akan buang juga. Tidak digundulin, jadi tidak nih ya, tidak kelihatan meranggas gitu. Tapi kalau meranggas oleh penyakit itu kan beda lagi. Nah, habis ini tentu saya akan melakukan pemupukan ya. Pupuknya yang akan saya tabur di sini, yang sudah saya gemburin di luar ya, bikin paritan di luar ujung kanopi daun agar tidak terputus akar tanaman cengkeh saya di sini, sahabat. Kita pilih-pilih aja ya tunas air yang di dalam sini itu masih banyak, akan saya buang. Jadi percuma ya kita simpan pelihara banyak-banyak juga, kalau tunas air itu sama aja bohong ya gitu ya. Kita kan biar nggak boros nutrisi, bolehlah kita tambahi perbanyak nutrisi. Tapi kan kita bukan hanya tanaman ini saja yang kita rawat ya, ataupun yang saya rawat di sini, karena banyak tanaman yang lainnya harus saya perhatikan juga tentunya soal perawatan. Nah setelah ini kan nanti dia ada nih pancaran sinar matahari ke dalam ya. Jadi si batang utama, batang primer sekunder itu dia akan terpapar langsung oleh sinar matahari begitu. Oke, yang nunduk-nunduk ke bawah itu kan tidak ada gunanya juga. Jangan takut ya, jangan takut. Jangan istilahnya wah sayang om, jangan. Itu sayang ketika kita dibiarkan, jauh lebih sayang lagi. Ini kan tidak guna nih. Dan tunas air juga sangat ya, yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, yang menghalangi kan ke tanaman lainnya sekiranya jarak yang berdekatan gitu kan, itu menghalangi pancaran sinar matahari ke tanaman yang lainnya. Jadi kan kalau terpapar begini dia tidak akan ada penyakit atau hama ya. Apalagi rayap barusan saya bongkar itu di tanaman dekat durian itu, ngeri sekali, sampai ribuan rayap. Besok saya akan kasih racun biar rayap itu mati. Dan ini kan tunas air seperti ini nih, ini kan terus dibuang nih. Tidak ada gunanya juga kan kita pelihara.
Jadi kalau sudah dibuang begini, tunggu ke depannya. Pasti saat dia nanti mengeluarkan bunga buah, apalagi setelah kita kasih fosfat dan kalium yang kita perbanyak, nanti lihat aja dah. Saya akan informasikan lagi ya. Walaupun ini tidak akan saya informasikan langsung buahnya ya, tapi saya yakin ya. Yakin nanti kalau pas dia berbuah sudah melakukan perlakuan seperti ini akan jauh lebih bagus, buah jauh lebih maksimal. Nah, ini kan saya kasih nih pupuknya. Kenapa? Ini kan lahannya miring, jadi saya kasih ke atas. Dari atasnya kan, kemudian nanti kan saya timbun kembali agar tidak terjadi penguapan. Karena tanaman itu kan siklusnya ada 2 fase. Pertama fase vegetatif dan yang kedua fase generatif. Dan dimana sudah fase generatif, tanaman sangat membutuhkan sekali fosfat dan kalium untuk mengeluarkan buah atau mengeluarkan buah yang maksimal yang sesuai kita harapkan. Jadi seperti itu ya. Beda lagi siklus fase vegetatif. Kalau vegetatif kan yang harus kita banyak itu kan nitrogen. Nitrogen kita banyak-banyak kasih karena untuk menopang pertumbuhannya tanaman durian pada siklus fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Begitu sahabat. Mudah-mudahan ini jelas dan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sama saya juga di sini masih belajar bercocok tanam dan belajar merawat tanaman juga. Oke, mohon maaf kurang lebihnya sahabat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya tentang perawatan tanaman cengkeh, tanaman durian, dan tanaman-tanaman saya yang lainnya gitu sahabat. Dan jangan bosan-bosan untuk terus memantau video saya, dan akan saya informasikan ketika nanti ini sudah dia mengeluarkan bunga buah, ketika saya melakukan pemupukan, pemangkasan tunas air ya. Kenapa? Karena kalau tidak dipangkas itu tunas air tanu sendiri akan menimbulkan atau dijadikan inang para virus atau hama ya yang bersembunyi di situ. Karena kalau sudah kena hama itu jangankan berbuah, pertumbuhannya juga sangat terhambat. Maka dari itu kita harus rajin, selain menyiangi gulma, kita membuang tunas air juga. Sedikit-sedikit aja, membuang tunas air juga bukan berarti kita buang daunnya banyak-banyak, enggak ya. Jadi kalau yang keluar begini, itu malah bagus ya. Kalau sudah keluar begitu daunnya, yang keluar begini bukan dipruding. Dan nanti tunas-tunas airnya ini kalau bisa keluar, pruning lagi, agar tanaman durian ini tidak lari terus ke pertumbuhan dan larinya terus ke pembuahan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.